warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Sari Dewi dengan NIM C1F018032. Selanjutnya kita akan membahas tentang akad murabahah. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akad murabahah. Kata al-murabah diambil dari bahasa Arab dari kata al-ribu yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diakui. Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan. Jenis akad murabahah. Berdasarkan jenisnya, yang pertama, murabahah dengan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan ialah di mana bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Akan tetapi, bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan, yaitu di mana bank menyediakan barang dagangannya tanpa peduli ada yang membeli atau tidak. Persediaan barang pada murabahah tanpa pesanan ini tidak terikat langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Berdasarkan cara pembayaran, yang pertama, murabahah tunai, artinya pembeli membayar barang pesanan secara surplus atau sekaligus setelah penyerahan barang. Yang kedua, murabahah cicilan, artinya pembeli membayar barang pesanannya dalam bentuk angsuran atau cicilan setelah penyerahan barang di awal. Dasar syariah. Sumber hukum akad murabahah. Yang pertama, Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya jual beli dan diharamkannya riba dalam kegiatan muamalah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bay'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, al-hadis. Hadis dari Hasan bin Ali al-Kalal, hadis dari Bashar bin Thabit al-Bazar, hadis dari Nathir bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Salih bin Suhaib dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarabah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Ijma para sahabat Nabi yang mengizinkan transaksi murabahah yang dinarasikan oleh Ibnu Mas'ud dan dilaporkan oleh Kasani bahwa tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli. Keempat, urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan oleh sebagian ulama fikih. Urf disebut juga dengan adat atau kebiasaan. Rukun akad murabahah. Yang pertama, pelaku, yaitu ba'i, penjual. Yang kedua, mustarik, itu pembeli. Yang selanjutnya rukun yang kedua, objek akad, yaitu mabi. Dan yang kedua, saman atau harga. Yang ketiga, sigah, yaitu ijab dan kabul. Ketentuan akad murabahah. Yang pertama, jaminan, yaitu untuk menjaga agar si pemesan nasabah tidak main-main dalam pesanan. Yang kedua, utang dalam murabahah KPP. Yang ketiga, penundaan pembayaran oleh debitur mampu. Yang keempat, bangkrut. Jika pemesan yang berurutan dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup mengembalikan utangnya. Perlakuan akuntansi PSAK 102.
Akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena uang rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah. Yang ketiga, diskon pada saat pembelian aset murabahah. Yang keempat, kewajiban penjual pada pembeli atas pengembalian diskon tersebut. Dilakukan pembayaran kepada pembeli akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang kelima, penjualan aset murabahah. Yang keenam, pengakuan pendapatan margin jika keuntungan saat penyerahan aset murabahah apabila risiko pengagihannya kecil. Keuntungan diakui saat seluruh utang berhasil ditagih. Yang ketujuh, penyajian. Piutang murabahah diakui sebagai biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedelapan, potongan pelunasan piutang yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Kesembilan, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam kewajibannya. 10, pengakuan atau pengukuran uang muka. 11, penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang ke-12, pengungkapan harga perolehan aset murabahah. Yang kedua, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban. Yang selanjutnya, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebagai biaya perolehan tunai. Yang kedua, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional. Selanjutnya, diskon yang diterima setelah akad murabahah diakui sebagai pengurangan beban tangguhan. Selanjutnya, potongan utang murabahah diakui sebagai pengurangan beban tangguhan. Denda akibat kelalaian diakui sebagai kerugian. Uang muka pembatalan transaksi diakui sebagai kerugian. Yang ke-8, penyajian. Yang ke-9, beban tangguhan disajikan sebagai pengurangan utang murabahah. Yang ke-10, pengungkapan yaitu nilai tunai aset yang diperoleh jangka waktu tangguh. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.